Gawat, nasib Muldoko tragis. Ketua umum tidak dapat, jabatan pun bisa hilang. Ada bagi-bagi duit di KLB Sibulangit. KPK usut keterlibatan Nazarudin. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK disarankan langsung mengusut dugaan aliran dana dalam Kongres Luar Biasa KLB sepihak yang menetapkan Muldoko sebagai ketua umum. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan, informasi tentang adanya pembagian duit menjadi pintu masuk aparat penegak hukum. Inisiatif KPK diperlukan untuk memberi kepastian hukum. Sebaiknya langsung diusut kalau sudah ada bukti-bukti permulaan. Sudah ada yang menyampaikan tentang adanya dugaan bagi-bagi duit tersebut. Menurut Suparji, pengusutan juga diperlukan untuk memberi efek jera pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saat kontestasi politik. Untuk memberi efek jera agar tidak memberi dan menerima dalam kontestasi politik dan mengungkap dalang dari kegaduhan politik tersebut. Demikian kata Suparji. Oleh karenanya, pengusutan hukum KPK diperlukan untuk memastikan apakah mantan terpidana kasus korupsi mengalami perubahan atau tetap menjadi penyandang dana dalam aktivitas politik. Jadi, harus evaluasi keterlibatan mantan napi dalam politik, apakah sudah lebih baik atau tidak ada perubahan. Dalam KLB sepihak di Sibulangit itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin pernah menjadi terpidana gratifikasi dan pencucian uang terkait pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Nazarudin menjalani hukuman total 13 tahun dari beberapa kasus yang menjeratnya. Saat ini, Nazarudin sudah menghirup udara bebas saat KLB di Sibulangit Jumat 5 Maret lalu. Diungkapkan para peserta KLB, Nazarudin disebut sebagai aktor yang membagi-bagikan uang kepada peserta. Dalam KLB sepihak itu, peserta awalnya diiming-imingi uang sebesar 100 juta rupiah. Meski demikian, para peserta menanggung kecewa karena hanya mendapatkan uang 5 juta rupiah. Oleh karena itu, nasib Muldoko makin terpojok. Dari keterangan yang disampaikan Mahfud MD, Muldoko kini terpojok. Pasalnya, sudah tidak diakui sebagai KLB. ADART yang dipakai dalam kegiatan yang diklaim sebagai KLB tersebut juga ADART lama yang tidak diakui negara. Kemudian, selentingan kabar, Presiden Jokowi juga disebut-sebut tidak happy dengan apa yang dilakukan Muldoko. Jokowi geram dan kabarnya akan memberikan sanksi tegas. Bisa jadi pencopotan. Bila itu terjadi, bisa jadi akhirnya ketum tak dapat, jabatan pun hilang. Hari-hari ke depan ini, Kepala Staf Presiden KSP Muldoko tak akan bisa tidur secara nyenyak. Bayang-bayang kudeta mulus Partai Demokrat mulai mengejar Kepala Staf. Seharusnya sudah menyadari kalkulasi kudeta yang keliru. Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak akan membiarkan Muldoko. Sebab perampasan Partai Demokrat itu mengacak-acak harga diri mantan presiden yang keenam itu. Muldoko mempermalukan SBY dan keluarga besar Cikeas. Ini tidak main-main. Tentunya pelecehan telak. Setelah deklarasi perang yang diucapkan sendiri oleh SBY, penyelesaian kasus kudeta PD tidak menyisakan banyak pilihan bagi Muldoko. Akhir drama pembegalan ini bisa sangat tragis bagi The Presiden Chief of Staff. Sebab per hari ini SBY di atas angin, Muldoko mati langkah. Dia terjepit. Jokowi tidak akan berani mensahkan Muldoko sebagai ketua umum karena resikonya terlalu besar.
Massa Demokrat asli kelihatannya siap melancarkan aksi ribut berpanjang-panjang di seluruh basis konstituen mereka. Kemarin, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumpulkan 33 ketua DPD. Mereka solid. Hanya satu ketua DPD yang ikut kudeta. SBY bukan imbang Muldoko. Pastilah, bagaimanapun, SBY pernah menjadi presiden sekaligus atasan langsung Pak Mul. 10 tahun SBY duduk sebagai presiden. Elektabilitasnya waktu itu sangat tinggi. Sampai sekarang pun, SBY masih memiliki basis dukungan akar rumput yang cukup kuat. Karena itu, serangan balik terhadap gerombolan kudeta Partai Demokrat yang dipimpin Muldoko tak bisa dianggap enteng. Pak KSP tentu sudah paham konsekuensi yang akan terjadi. Inilah yang membuat Muldoko tak bisa tidur. SBY pasti akan memberi pelajaran. Teach him a lesson. Istana membantah keterlibatan. Kalau Jokowi akhirnya lepas tangan, berarti Muldoko selesai. Dan jalan inilah yang paling aman bagi Pak Jokowi yang sedang dirundung banyak sekali masalah besar. Terlalu mahal waktu, tenaga, dan pikiran yang harus dikerahkan Jokowi untuk menyelamatkan Muldoko. Jokowi hampir pasti akan menerima masukan dari para senior istana bahwa kehilangan Muldoko jauh lebih kecil dibanding perang dengan SBY. Masyarakat memberikan empati kepada mantan presiden itu, meskipun banyak juga yang skeptis. Dalam 2 hari ini, opini publik berbalik menggempur Muldoko. Para pakar tata negara meminta agar Jokowi memecat KSP. Tindakan Muldoko dinilai sangat keterlaluan, tidak etis, dan memberikan contoh buruk dalam perpolitikan dan berdemokrasi. Sekarang, paling-paling yang sedang diolah istana adalah exit strategi untuk Muldoko, digeser atau dikeluarkan. Kepala staf memang naif sekali, terlalu mudah dirayu oleh Johnny Allen Marbun CS, pimpinan KLB Sibulangit. To be fair, memang ada masalah dengan manajemen Partai Demokrat di bawah AHY. Entah karena apa, AHY tidak bisa connect dengan generasi awal Partai Demokrat. Mungkin karena generasi gap, jurang generasi itu sendiri. Atau bisa jadi karena pembawaan AHY yang cenderung aristokratis. Tetapi, sekali lagi, kudeta oleh Muldoko tidak punya alasan, bahkan memperburuk citra perpolitikan Indonesia yang sudah amburadul. Negeri ini sedang dikuasai oleh oligarki Taipan. Kendali kekuasaan yang de facto ada di tangan mereka. Perbuatan gegabah Muldoko memperkuat kepercayaan publik bahwa negara ini memang benar milik para Taipan itu. Bagaimana menurut pendapat Anda?